Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita di dunia investasi properti, dan kali ini kita akan membahas tentang primary or secondary property. Nah, sebelum lebih lanjut, kenalan dulu ya. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah seorang investor properti dan saya juga seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Dan bagi Anda yang baru bergabung, video saya banyak membahas tentang seputar investasi properti dan kecerdasan finansial. Semoga bisa bermanfaat ya untuk para sobat properti. Oke, primary or secondary property. Ya, saya sengaja pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia jadinya properti baru dan properti bekas. Kesannya gimana gitu ya, jadi kayak kurang bagus gitu loh. Jadi lebih baik saya menggunakan bahasa Inggris, primary dan secondary property. Nah, jadi primary ini maksudnya adalah barang-barang yang baru launching. Jadi properti baru launching, rumah yang baru launching, apartemen yang baru launching oleh developernya. Dan benar-benar kayak developer jual ke tangan pertama. Nah, ini yang disebut dengan property primary. Nah, kalau property secondary artinya apa? Jadi misalkan sudah atas nama si A propertinya, terus kemudian dibeli sama si B. Nah, ini artinya udah pindah tangan. Nah, artinya si B membeli properti secondary. Jenisnya seperti itu. Wah, Pak Erik, mendingan beli barang baru dong. Barang baru lebih bagus dong daripada barang bekas ya. Oh, belum tentu juga. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi primary punya kelebihan, secondary punya kelebihan. Ya, nanti kita lihat nih, kita bahas ya. Pertama kita lihat yang property primary. Property primary ini adalah yang di launching sama developer. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga yang ditawarkan oleh developer ini sudah murah atau belum? Apakah under value apa enggak? Di bawah harga pasar atau tidak? Apakah ada harga pembanding? Nah, ini yang sulit diketahui. Kalau produknya sukses, jelas pembeli yang paling pertama yang paling untung. Tapi kalau produknya gagal, maka pembeli pertama sampai pembeli terakhir semuanya rugi gitu loh. Nah, ini adalah resiko kegagalan yang cukup besar dari properti primary dibandingkan secondary. Saya jadi teringat dengan kata-kata ataupun cerita dari Pak Ali Tranghanda. Jadi beliau mengumpamakan beli properti primary itu seperti permainan masa kecil dengan oper-operan gelas. Jadi kalau Anda yang kelahiran tahun 1970 sampai 1980-an, Anda pasti pernah mengalami ini. Jadi karena ini sering sekali dimainkan pada saat ulang tahun teman. Jadi cara bermainnya seperti ini. Musik dinyalakan, terus kemudian satu gelas berisi penuh misalkan dikasihkan ke si A, ya kan? Nah, kemudian gelas ini berisi penuh air ini tidak boleh tumpah dan dioperkan ke teman sebelahnya, si B. Nah, lalu si B akan mengoperkan gelas ini ke si C dan seterusnya. Tapi karena gelasnya ini berisi air penuh, maka mesti secara pelan-pelan, perlahan diberikan ya ke si B, terus ke si C, terus ke si D dan seterusnya. Nah, jadi ketika musiknya berhenti ya, nah disitulah si pemegang gelas terakhir itu yang akan kena hukuman. Nah, ini adalah seperti kita beli properti primary. Nah, kalau Anda yang pernah main seperti ini, maka kurang lebih umur Anda akan sama nih dengan saya. Ya. Kalau yang nggak tahu, silakan buka Google ya. Nah, jadi kalau beli properti primary ya sebagai pembeli pertama tentu akan diuntungkan ya, karena ibaratnya kamu pemegang gelas berisi air pertama, jadi nggak mungkin kena hukuman. Sangat kecil sekali kemungkinannya kena hukuman. Kan kamu operkan lagi gelasnya ke teman di sebelah kamu berikutnya dan seterusnya ya. Kalau mau beli barang primary, pastikan diri Anda menjadi pembeli pertama. Karena faktor resiko yang lebih kecil dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pembeli berikutnya. Di mana developer akan memberikan kurva S yang mana pembeli pertama itu akan diberikan harga perdana. Nah, yuk lihat kurva berikut ini ya. Kalau sobat properti bisa lihat ya, jadi developer rata-rata menggunakan S-curve penjualan. Nah, ini adalah di mana pertama kali pasti pembeli pertama dikasihkan harga perdana. Karena developer tuh ingin barangnya tuh sold out harga pertama. Tapi dia mempunyai satu target harga rata-rata. Yang mana nantinya akan di-adjust ke harga akhir. Jadi pembeli yang terakhir itu mendapatkan harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya harga rata-ratanya atau harga target si developer ini bisa tercapai. Lalu bagaimana dong dengan pasar secondary? Nah, pasar secondary ini
akan mulai terbentuk ketika barang-barang primary sudah habis semuanya. Selain habis, barang primary-nya juga dicirikan dengan mulai terbentuknya pasar sewa ataupun ada yang mulai huni. Nah, disinilah mulai pasar secondary akan terbentuk. Kalau pasar sewanya belum terbentuk, maka tidak direkomendasikan untuk masuk ke pasar secondary ya. Karena artinya marketnya ini belum mateng gitu loh, belum balancing-nya belum terbentuk gitu loh. Wah, kalau gitu nanti bakalan telat dong, bakalan kehabisan barang dong, harganya udah kemahalan dong. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir seperti itu ya. Nah, ini jangan takut, karena di pasar secondary beda dengan pasar primary. Pasar secondary itu kamu nggak akan kehilangan barang, nggak akan kehabisan barang. Nah, keunggulan berikutnya dari pasar secondary adalah harganya sudah memang harga real, harga market. Jadi bukan harga yang dibuat-buat. Tapi Pak Erik, kalau kita beli di harga pasar berarti harganya udah mahal dong dibanding yang pasar waktu primary, waktu pertama kali developer launching, kan jauh lebih murah. Betul, tidak salah. Tapi Anda ketika beli di harga pasar, ya, ataupun bisa di bawah harga pasar, kan pasar secondary kan harganya variatif. Nah, tapi kalau Anda bisa beli di bawah harga pasar sudah terbentuk, Anda nggak akan dikatakan Anda beli lebih mahal. Walaupun mungkin harga primary itu ada di sini, ya, tapi Anda ketika Anda beli di bawah harga pasar, Anda nggak akan dianggap beli kemahalan. Nah, tentunya keputusan akhir ada di tangan Anda ya, mau beli primary atau secondary. Yuk, tolong tulis komen di bawah ini ya, Anda lebih seneng barang primary atau beli barang secondary. Dan tulisin alasannya ya di kolom komen di bawah ini. Nah, silakan like video saya jika Anda berasa bermanfaat untuk Anda. Dan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komen di bawah ini ya. Dan Anda bisa juga tuliskan topik yang Anda ingin saya bahas di video berikutnya. Siapa tahu topik Anda akan menjadi bahasan video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi secara cerdas.